Satu pelaku penyiraman air keras di Pelaju Darat tertangkap, ternyata mengenal korban dan sesama aktivis. Ibu, istri, menantu, hingga mertua jadi bandar sabu jaringan internasional. Mereka nekat menjual sabu seharga 50 juta rupiah per ons. Polres Muratara blender habis sabu-sabu dengan berat 1 kg yang bernilai 600 juta rupiah untuk kemudian dibuang dalam septic tank. Dua residivis berbagai kasus di Palembang mencuri kabel listrik lampu jalan, satu pelaku ditembak kaki. Nah, pecah sikil. Lu polisi, lu punya anak nggak? Kalau anak lu sekarang kerja kayak gini. Halo pemirsa Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam bersama saya Eis Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral ter-up-to-date. Informasi pertama hari ini kami akan hadirkan dari Palembang. Seorang aktivis di Palembang menjadi korban penyiraman air keras yang ternyata dilakukan oleh rekannya sendiri sesama aktivis. Satu orang pelaku kini berhasil ditangkap pihak kepolisian dan mengaku menjadi joki seorang temannya yang kini masih berstatus buron. Pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Panji, warga Tegal Binangun, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju Palembang, ditangkap unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel. Tersangka Ferry Zulkarnain, warga Jalan Andrian, Perumahan Puri Impian, Kecamatan Sukarami, Palembang, yang juga seorang aktivis dan kenal dengan korban. Penyiraman dilakukan tersangka bersama seorang pelaku lainnya di Jalan TP Rustam Effendi, Kelurahan IT 1 Palembang, tanggal 10 April 2021 pukul 21.30 lalu. Dari pengakuan tersangka, ia bertugas sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor. Saat di lokasi kejadian, rekannya langsung meminta untuk memepet motor korban dan menyiramkan air keras. Korban yang terkena siraman air keras berupaya menyelamatkan diri, namun dari pelaku Franky meminta Ferry mengejar korban. Saat berupaya menyelamatkan diri, motor yang dikendarainya terjatuh. Saat terjatuh, pelaku Franky langsung mendekati dan mencekoki mulut korban menggunakan air keras. Korban yang sudah terkena air keras ditinggalkan begitu saja. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi menjelaskan, dari penyelidikan yang dilakukan, satu dari dua pelaku ditangkap unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel. Sedangkan Ditreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sialagan menjelaskan motif tersangka sementara ini diduga karena masalah hutang piutang antar korban dan kedua tersangka. Untuk tersangka akan dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 353, 170, dan 351 dengan ancaman hukuman atas 7 tahun penjara. Kalau biasanya banyak ditemukan hubungan antara menantu dan mertua tidak akur, kalau yang satu ini akur banget tapi di jalan yang salah, fatal, bahkan tidak patut untuk dicontoh. Satu keluarga mulai dari ibu, istri, menantu, dan mertua kompak jadi bandar sabu, jaringan internasional yang menjual per onsnya 50 juta rupiah. Sekeluarga jadi bandar narkoba di Aceh. Dari ibu, istri, menantu, hingga mertua ikut jual narkoba. Satu keluarga yang masuk dalam jaringan internasional ini berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada Selasa 13 April 2020. Narkoba yang ditemukan dalam peringkusan tersebut berupa sabu. Dirangkum dari serambinews.com, berikut 4 fakta bandar sabu internasional yang ternyata masih satu keluarga. Barang haram berupa sabu yang rencananya akan diedarkan di negeri Serambi Mekah ini berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia. Mengutip serambinews.com, keterangan tersebut disampaikan Kapolres Aceh Besar AKBP Riki Kurniawan. AKBP Riki menyebut barang haram tersebut dari Malaysia lantaran teksturnya yang kasar berkristal. Meskipun sudah diketahui tersangka lapangan dari bandar sabu ini, AKBP Riki masih mendalami pemasoknya. Lantaran peredaran sabu yang berhasil diungkap melibatkan aktor dari negara tetangga. Sindikat bandar sabu internasional ini kedapatan memiliki 6,7 kg sabu.
Ketika diringkus, aparat berwajib, sabu seberat 6,7 kg tersebut dibawa oleh pelaku. Dilansir serambinews.com, pelaku berinisial IN membawa 0,53 kg, sedangkan pelaku berinisial MAR membawa 6,2 kg. Sementara itu, harga jual sabu per onsnya yang keduanya tawarkan berkisar antara 40 hingga 50 juta rupiah. Diketahui sindikat bandar sabu internasional di Aceh tersebut masih satu keluarga. Kasus peredaran narkoba nampaknya kian merajai wilayah Sumatera Selatan. Sebagai upaya membersihkan barang haram tersebut, pihak Polres Musirawas Utara memblender habis sabu-sabu seberat 1,5 kg yang bernilai 600 juta rupiah. Polres Musirawas Utara memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,5 gram pada Rabu 14 April 2021. Sabu 1 kg lebih itu dimusnahkan dengan cara diblender menjadi jus di depan ruang Satres Narkoba. Pemusnahan barang haram itu dilakukan Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto didampingi Sekda Muratara Alwi Roham. Disaksikan pula petugas dari instansi penerima wajib lapor, anggota TNI dan penasihat hukum Pemkab Muratara Edward Antoni. Dia menyebutkan sabu 1 kilo lebih tersebut merupakan barang bukti dari tangkapan kurir sabu lintas provinsi pada 24 Maret 2021 lalu. Setelah diblender, sabu-sabu yang sudah menjadi jus dibuang ke dalam septic tank sel tahanan Mapolres Muratara. Dia mengatakan untuk memberantas narkoba di Kabupaten Muratara butuh sinergitas dari semua instansi. Oleh sebab itu, dia mohon kepada masyarakat untuk dukung Polres Muratara dalam melawan peredaran narkoba di bumi Baselang Serundingan. Dengan barang haram ini, itu maupun sabu, inek, maupun ganja dan lain-lain. Semua komitmen kita, semua yang berhubungan dengan barang haram ini akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada siang hari ini kami akan laksanakan bersama-sama, bisa disaksikan bersama-sama, kita akan musnahkan barang bukti. Jadi saya mohon pada masyarakat semua, pada rekan-rekan semua, bersama-sama ayo dukung kami, TNI, Polri yang ada di Muratara ini, bersama-sama untuk memusnahkan barang haram ini. Karena barang haram ini salah satu faktor, ya, salah satu faktor pembuat tidak tertib di suatu daerah, suatu wilayah. Ya, berupa sabu. Ucapan terima kasih apresiasi kami dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara pada Pak Polres beserta jajaran yang hari ini bentar lagi akan melaksanakan pemusnahan daripada barang bukti tersebut. Itu adalah bentuk daripada komitmen baik dari pemerintah, dari Polres dan Dandim, ya, bahwa di Kabupaten Musirawas Utara ini tetap akan kita laksanakan penindakan apabila ada hal-hal seperti ini. Dan dalam hal ini kami sangat berharap kepada semua masyarakat Kabupaten Musirawas Utara untuk ambil bagian, ya. Karena Pak Kapolres tidak mungkin bisa bekerja dengan sendiri tanpa bantuan daripada semua masyarakat, ya, di Kabupaten Musirawas Utara, terutama jajaran pemerintah sampai ke kepala desa. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Merasa candu karena selalu berhasil melakukan aksi kriminal, dua residivis pencuri di Palembang ini akhirnya juga berhasil diamankan polisi setelah mencuri kabel listrik lampu jalan di wilayah Veteran Palembang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki. Kegandrungan lantaran selalu berhasil mencuri kabel listrik lampu jalan di wilayah Veteran Palembang, spesialis ini akhirnya bisa tertangkap. Tersangka pertama, Kusnadi alias Adi Garong, warga Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Wiraguna, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan IT 3 Palembang, harus menahan sakit setelah kaki kirinya dihadiahi timah panas. Tersangka MS Arifin alias Rifin, warga Jalan Slamet Riyadi Lorong Lawang Kidul Darat, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan IT 2 Palembang, yang merupakan rekan Adi Garong juga ikut ditangkap. Keduanya tertangkap setelah melakukan pencurian kabel pada Jumat 9 April 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Veteran depan distributor AC Daikin, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan IT 3 Palembang. Kedua tersangka sengaja membawa sejumlah alat untuk membongkar batu median bagian tengah jalan. Menggunakan alat, mereka memotong kabel lampu jalan. Sedapatnya, mereka memotong kabel lampu jalan. Akibat mereka memotong kabel lampu jalan sehingga membuat lampu jalan padam. Ketika itulah warga merasa curiga saat tersangka sedang memotong kabel. Tiba-tiba datang warga dan langsung mengamankan kedua tersangka.
segera dilidik. Ya, yang merasakan masyarakat, alhamdulillah berkat ya kerja kita pagi, siang maupun malam ya sampai subuh ya kita dapat menangkap eksekutornya ya. Kan LPB ya garing 14 garing garing nomor 34 garing 4 Remawi 2021 SPKT ya. Sektor Ili Timur 2 Palembang atas nama tanggal 9 April 2021 pelapor atas nama Dedi Suprianto. Nah, berdasarkan laporan inilah kita mengembangkan dan kita lakukan lidik ya pada Kanit Reskrim dan Kanit Intel ya, gabungan kita, gabungan tim ya dengan tim boosternya ya. Alhamdulillah tadi sudah tertangkap ya. Atas nama Kusnadi alias Adi. Ini panggilannya Garong. Ya, Adi Garong. Nah, udah ini memang Garong sesuai dengan namanya, Garong. Ya, bin Usni, 27 tahun, buruh, ya. Alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Wiraga Guna. RT 19 RW 6 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ili Timur 3 Palembang. Nah, ini pelakunya nih. Si Garong ini. Ya Garong mana Garong? Garong. Oh bagus nih. MS Arifin alias Repin bin Zulkifli. Ya kau. Ya. Pakai apa kamu? Jadi Berapa kau dapat? mana kau kata lagi ya? Kan lampu itu posisinya. Iya, dari mana kau baca ngantuk ketik lagi? Kamu mati dulu kabel ini lampu. Screennya kamu mati dulu screennya tadi. Siapa nama Ustadi? Kabel itu kamu bersihkan ya, kamu kocek dah itu juga ya. Kabel langsung kocek itu. Kotor ya. Lampu jalan kan mati. Iya, jam berapa? Wajar bae mati, malamnya hidup lampu itu. Yang Garong tuh kau Sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada dengan korban dan juga pihak sulam. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan kurang baik dikarenakan saya mungkin juga sudah kelelahan karena sudah 4 hari saya harus menjaga anak saya, ditambah lagi di bulan Ramadan ini, dan juga bahwa dengan panas matahari ya semuanya saya tersulut emosi sesaat itu saja. Dan saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya, supaya dibukakan pintu maaf buat saya. Saya benar-benar tersulut emosi sesaat saja karena melihat tangisan anak saya dan juga darah kejujuran. Terima kasih. Polisi mana? Polisi mana? Sudah sampai tuh. Sudah. Ya, saya kenapa? Lu punya keluarga nggak? Kamu lihat darah aku? Hah? Pak, aku ditembak, masuk aja ditangkap aja. Yang mana yang
Iya sudah dari tadi Kak aku tuh videonya. Ya Allah. Sudah minta maaf Kak masih. Kok kurang ajar nih yang hilang kan bener. Sudah dihubungin Black. Ayo memperpanjang dari peluang kalian. Dia pernah bersalah? Enggak juga. Jangan keluar. Jangan keluar. Enggak ada urusan ya. Lu polisi, lu punya anak nggak? Kalau anak lu sekarang kecil kayak gini. Saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya, supaya dibukakan pintu maaf buat saya. Saya benar-benar tersulut emosi sesaat saja. Hanya karena melihat tangisan anak saya dan juga darah yang bercurah. Terima kasih. Kronologisnya adalah ketika orang tua pasien merawat anaknya yang sedang sakit, kemudian sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit sesuai dengan SOP yang dilaksanakan oleh rumah sakit, segala alat kesehatan yang digunakan untuk proses perawatan harus dilepas. Kemudian mungkin dalam prosesnya ada sedikit yang tidak semestinya sehingga seakan mengeluarkan darah, dan hal ini membuat orang tua pasien merasa harus melaporkan kepada suaminya, yaitu saudara pelaku. Kemudian sang suami datang ke rumah sakit, mendengar kabar putranya menangis terus, mungkin emosi. Ya. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali dan tidak sesuai semestinya, yang bersangkutan mencoba melampiaskan emosinya kepada perawat yang memang melaksanakan perawatan pada saat itu. Dari hasil pengamatan kami, pendidikan kami kepada korban dan juga pelaku, memang diakui ada sedikit kekerasan yang dilakukan kepada perawat, yaitu pemukulan 2-3 kali ke arah pipi, wajah, dan juga ketika perawat diminta untuk meminta maaf dengan cara bersujud kepada Ananda, pelaku mendorong dengan kaki sehingga terpental. Hal ini yang menjadi viral di media sosial. Kemudian dari itu kemarin pagi dia status sudah berkoordinasi dengan Siloam. Kemudian pada sore hari menjelang setelah maghrib kita melakukan penangkapan atau membawa tersangka, di mana tersangka ada di kediamannya, tidak melarikan diri.
Kemudian pukul 9 malam kita berhasil membawa Polres Brebes tanpa perlawanan dan juga kooperatif. Kemudian pukul 12 kita kembali ke Palembang. Kita tidak ingin gegabah. Pukul 1 malam dipimpin oleh Kasat Serse kita melaksanakan gelar perkara apakah hal ini bisa dinaikkan ke penyidikan. Kemudian akhirnya pada pagi hari ini kita memastikan untuk dilaksanakan penyidikan tindak lanjut. Kemudian yang menjadi concern kami adalah beredarnya berita viral di media sosial bahwa pelaku adalah anggota Polri. Ya. Hal ini kalau kita amati dari video yang beredar juga bahwa tidak ada pengakuan dari pelaku bahwa dia anggota Polri. Mungkin beberapa netizen mengambil keputusan terlalu cepat sehingga beredar berlebihan bahwa pelaku adalah anggota kepolisian Republik Indonesia. Memang saat itu ada anggota kami dari Direktorat Lalu Lintas yang istrinya sedang proses melahirkan juga. Ketika dari berikut 3 Maret 2026 di kantor Saudara Jason, anggota kami tersebut mencoba untuk melerai, ya. Kemudian pelaku sempat emosi, namun ke depannya pelaku mengakui bahwa dia emosi. Ya, jadi tolong kalian diluruskan juga bahwa pelaku bukan anggota Polri dan pelaku juga tidak mengakui sebagai anggota Polri. Kemudian yang terakhir, dari pengalaman ini sepertinya memang tingkat emosi dijaga dalam semua kesempatan kita, apalagi di bulan Ramadan ini pelaku juga beragama Muslim. Saya harapkan kita semua, terutama pelaku Mas DT, bisa menahan emosinya sehingga hal tidak perlu terjadi. Jangan terjadi lagi di Kota Palembang. Kemudian Satreskrim Polres Palembang akan menindaklanjuti perkara ini secara profesional. Itu dia tadi saudara beberapa informasi kriminal dan viral yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Isratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda, bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.